Pernahkah Anda bertanya dalam kesunyian malam, apa yang sebenarnya paling melelahkan dari perjalanan hidup ini? Mungkin Anda mengira bahwa masalah yang bertubi-tubi atau persimpangan jalan yang membingungkan adalah sumber kelelahan itu. Namun, jika kita jujur pada diri sendiri, kelelahan terbesar justru muncul dari narasi yang kita bangun di dalam pikiran kita sendiri. Anda terus memaksakan diri untuk bercerita kepada dunia dan kepada cermin di depan Anda bahwa Anda masih sangat kuat, padahal di dalam sana fondasi jiwa Anda sudah mulai retak. Anda memaksakan diri berkata tidak apa-apa kepada orang lain, sementara di dalam sujud, doa-doa Anda sudah lama terasa hampa dan hambar. Rasa kecewa kepada manusia mulai menumpuk. Amarah pada keadaan kian membuncah, dan dalam keputusasaan itu, Anda diam-diam mulai mempertimbangkan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mendengar. Anda sedang berada di ambang batas antara bertahan karena iman atau bertahan karena ego. Ketakutan terbesar Anda bukanlah pada masalah itu sendiri, melainkan pada kenyataan bahwa Anda menginginkan bantuan yang datang dengan sangat cepat, namun di sisi lain, jiwa Anda belum siap untuk menunggu dengan kejujuran yang utuh. Apa yang selama ini Anda sebut sebagai kesabaran, seringkali sebenarnya hanyalah kelelahan luar biasa yang dipaksa untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Menonton video ini mungkin adalah cara Allah menyentuh hati Anda untuk menyadari bahwa ujian yang terasa paling berat saat ini bukan terjadi karena Allah sedang menjauh dari Anda. Sebaliknya, tekanan yang begitu hebat ini adalah pertanda bahwa Anda sedang berada di titik koordinat terakhir tepat setelah perubahan besar terjadi dalam hidup Anda. Segala sandaran duniawi yang selama ini Anda banggakan sedang dihancurkan satu persatu oleh Allah agar hati Anda tidak lagi memiliki pilihan lain kecuali benar-benar kembali bersimpuh kepadanya dengan ketulusan yang murni. Anda tidak sedang dihukum oleh Sang Pencipta, wahai jiwa yang sedang letih. Anda sebenarnya sedang dipaksa secara halus untuk berhenti berharap pada dunia yang sejak awal memang tidak pernah dirancang untuk bisa menyelamatkan atau memuaskan dahaga batin Anda. Jika hidup Anda hari ini terasa jauh lebih berat, justru setelah Anda memutuskan untuk berdoa lebih sungguh-sungguh, setelah Anda mencoba memperbaiki diri, dan setelah Anda berusaha bertahan tanpa banyak mengeluh, maka dengarkanlah pesan ini pelan-pelan ke dalam relung sukma Anda. Bisa jadi, masalah yang Anda hadapi bukan pertanda bahwa doa Anda diabaikan, melainkan karena pertolongan itu sudah sangat dekat. Sedemikian dekatnya, hingga ujian harus dinaikkan ke titik yang paling menyakitkan agar Anda benar-benar melepaskan segala ketergantungan kepada makhluk dan hanya bergantung pada Al-Khaliq. Pernahkah Anda menyadari dengan penuh kesadaran mengapa kelelahan terhebat Anda justru datang bukan di saat Anda pertama kali jatuh? Rasa letih yang luar biasa itu justru seringkali menghantam tepat saat Anda merasa hampir menyerah dan berada di ambang batas kemampuan. Mengapa hati Anda terasa paling remuk justru ketika Anda mulai membisikkan kata, "Sedikit lagi aku tidak akan sanggup"? Banyak orang yang tidak mengetahui sebuah rahasia besar, bahwa sebelum pertolongan Allah benar-benar datang, Dia seringkali menguji satu hal terakhir dalam diri hambanya, yaitu kejujuran hati. Allah ingin melihat apakah Anda masih tetap bertahan bukan karena Anda mengejar hasil yang instan, melainkan karena murninya iman yang tersisa. Ujian akhir ini bukan bertujuan untuk menghancurkan eksistensi Anda, melainkan untuk memisahkan antara jiwa yang hanya kuat ketika segalanya mudah dengan jiwa yang tetap teguh bertahan ketika tidak ada lagi sandaran duniawi yang bisa diandalkan selain Allah. Jika hidup Anda hari ini terasa benar-benar sendirian, merasa letih yang tak berujung, dan hampir memutuskan untuk menyerah pada keadaan, cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi, Anda sebenarnya bukan sedang berada di titik terlemah dalam hidup Anda, melainkan Anda sedang berada di titik yang paling dekat dengan perubahan besar yang selama ini Anda tunggu dalam doa-doa panjang. Seringkali pintu keberhasilan dan ketenangan itu baru akan terbuka lebar tepat setelah Anda berhasil melewati satu tarikan nafas terakhir yang paling menyesakan. Ada sebuah pola sunyi yang hampir tidak pernah disadari oleh mata manusia biasa, namun pola ini selalu berulang dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Pola yang seringkali disalahartikan sebagai tanda kegagalan atau tanda bahwa Allah telah meninggalkan hambanya, padahal kenyataannya adalah sebaliknya.
Kesunyian ini adalah cara Allah sedang memproses jiwa Anda untuk naik ke tingkatan yang jauh lebih tinggi. Saat Anda merasa intensitas doa Anda semakin meningkat, namun anehnya beban hidup justru terasa semakin berat dan menghimpit, disitulah fase penentuan sedang terjadi. Saat jalan yang Anda tempuh terasa semakin sempit dan berliku, padahal Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk berjalan lurus di atas syariatnya, ketahuilah bahwa hatimu sedang ditimbang. Timbangan ini bukan untuk mengukur seberapa kuat fisik Anda atau seberapa cerdas logika Anda dalam menyelesaikan masalah, melainkan untuk melihat seberapa jujur tingkat ketergantungan Anda kepada Sang Pencipta. Banyak manusia yang keliru mengira bahwa pertolongan Allah akan datang ketika segala sesuatunya sudah siap secara materi. Padahal dalam banyak catatan sejarah para nabi, pertolongan itu justru seringkali datang tepat ketika semua sandaran selain Allah telah runtuh berkeping-keping. Ketika logika manusia sudah tidak lagi mampu memberikan jawaban logis, dan ketika harapan pada dunia perlahan-lahan ditarik dari genggaman Anda, disitulah ruang iman dibuka selebar-lebarnya. Ujian yang Anda rasakan saat ini terasa sangat berat, bukan karena Anda adalah pribadi yang lemah, melainkan karena Anda sedang dibawa oleh Allah ke dalam kedalaman spiritual yang belum pernah Anda masuki sebelumnya. Ini adalah sebuah kedalaman di mana doa-doa Anda tidak lagi hanya sekedar untaian kata-kata yang keluar dari lisan, namun telah berubah menjadi jeritan jiwa yang paling jujur dan murni. Di titik yang sangat krusial ini, banyak orang memilih untuk berhenti dan berbalik arah. Bukan karena mereka bertemu dengan jalan buntu, tetapi karena jiwanya sedang diguncang di ambang kenaikan derajat yang luar biasa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin dekat seseorang dengan pintu perubahan besar dalam hidupnya, maka akan semakin kuat pula bisikan di dalam hati untuk segera berhenti dan menyerah? Hal ini terjadi bukan karena jalannya salah, tetapi karena jiwanya sedang diguncang di ambang kenaikan derajat yang luar biasa. Dalam fase yang sangat melelahkan ini, ujian yang datang mungkin tidak lagi berbentuk masalah-masalah baru yang segar, melainkan berupa tumpukan kelelahan lama yang mulai menggunung. Muncul rasa capek yang sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata, serta luka-luka batin masa lalu yang tiba-tiba saja terasa jauh lebih nyeri dari biasanya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan semua rasa sakit itu muncul kembali ke permukaan secara bersamaan. Namun pahamilah bahwa semua ini dilakukan bukan untuk menyiksa atau menyakiti Anda, melainkan agar tidak ada lagi ruang untuk kepalsuan dan topeng di dalam hati Anda. Ini adalah momen sakral di mana iman Anda tidak lagi diuji melalui retorika kata-kata atau status sosial, melainkan melalui ketahanan batin untuk tetap melangkah meskipun hati Anda sedang gemetar hebat. Kegelisahan yang Anda rasakan di fase ini bukanlah tanda kemunduran, melainkan tanda bahwa lapisan-lapisan lama yang rapuh dalam diri Anda sedang dilepaskan untuk diganti dengan yang baru. Sesuatu yang besar yang akan lahir ke dunia ini tidak pernah datang tanpa rasa sakit yang mendahuluinya, layaknya seorang ibu yang harus berjuang melawan maut demi lahirnya seorang buah hati. Disinilah letak rahasia yang seringkali luput dari pandangan sempit manusia. Allah sebenarnya tidak sedang menunda-nunda datangnya pertolongannya, melainkan Allah sedang mempersiapkan wadah di dalam diri Anda agar Anda mampu menampung anugerah besar yang akan diberikan nantinya. Jika pertolongan itu datang terlalu cepat di saat hati Anda belum siap, maka Anda mungkin akan menerimanya dengan kesombongan, atau bahkan Anda akan lupa diri dan kembali bergantung sepenuhnya pada dunia. Oleh karena itu, terkadang ujian harus dipanjangkan, beban harus diperdalam, dan air mata harus dibiarkan jatuh sedikit lebih lama. Semua ini bertujuan agar ketika pertolongan itu benar-benar tiba, yang tersisa di dalam diri Anda hanyalah rasa syukur yang sangat jujur dan kerendahan hati yang utuh sempurna. Inilah fase di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya berada jauh lebih dekat daripada yang pernah Anda sangka, meskipun kehadirannya terasa sangat sunyi dan tidak tampak secara fisik. Justru di dalam kesunyian yang mencekam itulah sebuah hubungan yang paling murni antara seorang hamba dengan Robnya sedang dibentuk tanpa adanya gangguan distraksi duniawi. Hubungan ini terbentuk tanpa kepentingan materi, tanpa topeng kepalsuan, dan tanpa embel-embel apapun. Maka jika hari ini Anda merasa hidup Anda sedang berada di ujung batas kemampuan Anda, janganlah terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa Anda telah gagal atau kalah.
Bisa jadi Anda sebenarnya sedang berada di detik-detik terakhir yang sangat menentukan sebelum pintu yang selama ini Anda ketuk dengan penuh tetesan air mata akhirnya dibukakan. Tetaplah bertahan bukan karena Anda merasa yakin dengan hasil akhirnya, melainkan karena Anda sangat yakin kepada siapa yang memegang kendali penuh atas seluruh aspek kehidupan Anda. Ketahuilah bahwa tidak semua orang di muka bumi ini diberikan kehormatan oleh Allah untuk diuji sedalam dan seberat apa yang Anda rasakan saat ini. Ujian yang berat ini adalah isyarat bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menerima cahaya yang sangat terang setelah melewati masa kegelapan yang panjang. Tahanlah sedikit lagi, meskipun hati Anda bergetar karena rasa takut, dan meskipun langkah kaki Anda terasa sangat tertatih-tatih untuk menanjak. Seringkali hal yang memisahkan antara jurang keputusasaan dengan puncak pertolongan hanyalah satu keputusan sederhana yang Anda ambil hari ini. Apakah Anda memilih untuk tetap bertahan atau memilih untuk menyerah? Dan jika Anda memilih untuk tetap bertahan pada hari ini, maka suatu hari nanti Anda akan menoleh ke belakang dengan senyuman dan menyadari bahwa fase yang paling menyakitkan inilah yang sebenarnya telah menyelamatkan jiwa Anda dari kehancuran yang lebih besar. Ada sebuah fase dalam perjalanan hidup ketika Anda tidak lagi berdoa meminta agar masalah-masalah Anda segera diangkat atau dihilangkan, melainkan Anda hanya berharap agar hati Anda tidak runtuh sepenuhnya. Anda tetap berupaya menjalani hari demi hari, tetap menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab, dan tetap mencoba tersenyum seperlunya di hadapan orang lain. Namun di balik itu semua, ada sebuah kelemahan yang sangat dalam yang tidak mungkin bisa Anda ungkapkan hanya dengan kata-kata manusia. Di titik yang sangat rendah ini, banyak orang yang merasa bahwa tingkat keimanan mereka sedang menurun drastis. Padahal kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah iman Anda sedang diperas oleh Allah hingga ke inti terdalamnya. Allah sedang mengajak Anda untuk berjumpa dengan versi diri Anda yang paling jujur. Sebuah diri yang tidak lagi menggunakan topeng kekuatan atau klaim kesabaran palsu yang selama ini Anda banggakan. Justru ketika Anda merasa sudah tidak lagi memiliki apapun untuk dibanggakan di hadapan Allah, selain sebuah doa yang sangat lirih dan lemah, disitulah keikhlasan yang sesungguhnya mulai mengambil bentuknya yang paling murni. Hidup memang akan terasa sangat tidak adil bagi Anda di fase ini. Namun ketahuilah bahwa rasa ketidakadilan itu hadir bukan untuk menghancurkan masa depan Anda, melainkan untuk memutus segala bentuk ketergantungan Anda dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang belum siap menerima kenyataan pahit bahwa pertolongan seringkali baru akan datang setelah satu persatu hal yang kita cintai diambil terlebih dahulu dari hidup kita. Entah itu diambilnya rasa percaya diri yang berlebihan, diambilnya rasa aman yang semu, atau diambilnya berbagai sandaran manusiawi yang selama ini Anda kira adalah penolong sejati. Allah melakukan ini bukan karena Dia kejam terhadap hambanya, melainkan karena Dia ingin hati Anda kembali utuh kepadanya. Selama sandaran-sandaran selain Allah itu masih ada di dalam hati Anda, maka hati Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya berserah diri kepadanya. Maka dengan penuh kasih sayang, Dia melepaskan sandaran itu satu persatu, hingga yang tersisa di ruangan hati Anda hanyalah Anda dan Rob Anda. Disinilah bentuk doa Anda akan mulai berubah total. Doa Anda tidak lagi penuh dengan daftar permintaan materi yang panjang, melainkan berubah menjadi doa yang penuh dengan penyerahan diri secara total. Anda tidak lagi sibuk bertanya-tanya kapan pertolongan itu akan datang, tetapi Anda mulai belajar untuk berkata dengan tulus, "Aku pasrah pada ketentuanmu." Dan justru di dalam kepasrahan yang sangat jujur itulah, sebuah kekuatan baru akan mulai tumbuh di dalam jiwa Anda. Kekuatan ini tidak bersifat bising atau meledak-ledak, melainkan kekuatan yang sangat kokoh, tenang, dan stabil, seperti akar pohon yang menghunjam jauh ke dalam bumi dalam keheningan malam. Jika saat ini Anda merasa hidup Anda seperti sedang berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran, janganlah Anda terburu-buru untuk menganggap bahwa tidak ada kemajuan dalam hidup Anda. Ada proses-proses besar yang tidak kasat mata oleh mata manusia, tetapi proses tersebut sangat menentukan kemana arah masa depan Anda akan bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sedang bekerja mengubah cara pandang Anda, membersihkan niat-niat di hati Anda yang mungkin sempat tercampur dengan kepentingan duniawi, dan meluruskan kembali tujuan hidup Anda yang sempat bengkok karena luka-luka masa lalu. Di fase ini,
Anda sedang diajarkan sebuah pelajaran berharga bahwa tidak semua doa harus dikabulkan dengan cara yang Anda inginkan, tetapi doa tersebut selalu dikabulkan dengan cara yang paling Anda butuhkan. Mungkin Anda tidak mendapatkan apa yang Anda minta hari ini, tetapi ketahuilah bahwa Anda sedang diselamatkan dari sesuatu yang sebenarnya bisa menghancurkan hidup Anda di masa depan. Seringkali, rahmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya datang dalam bentuk penundaan yang terasa sangat menyakitkan. Hal ini dikarenakan di dalam masa penundaan itulah hati Anda sedang ditempa dan dipersiapkan agar benar-benar siap menerima versi kehidupan yang jauh lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih berkah. Perhatikanlah dengan seksama. Ujian yang terasa paling berat biasanya bukanlah tentang kehilangan harta yang besar, melainkan tentang bagaimana Anda menahan diri untuk tetap percaya di tengah-tengah ketidakpastian yang sangat pekat. Ujian ini adalah tentang bagaimana Anda tetap menjaga sholat di saat hati terasa kosong, tetap terus berdoa di saat air mata sudah mulai mengering, dan tetap konsisten berbuat baik kepada sesama di saat balasan baik tak kunjung Anda terima. Inilah yang dinamakan dengan ujian ketulusan yang sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sedang melihat dengan penuh perhatian. Apakah Anda beribadah kepadanya karena Anda hanya berharap pada hasil dan imbalan instan, ataukah Anda beribadah karena Anda memang benar-benar mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah? Di titik yang sangat dalam ini, iman Anda tidak lagi ditopang oleh perasaan emosional yang naik turun, tetapi iman Anda mulai ditopang oleh sebuah kesadaran spiritual yang sangat kuat. Dan kesadaran inilah yang kelak akan menjadi pondasi paling kokoh dalam hidup Anda ketika pertolongan itu akhirnya benar-benar datang. Dengan pondasi yang kuat ini, Anda tidak akan lagi mudah goyah atau sombong ketika menghadapi ujian-ujian hidup yang berikutnya. Maka janganlah Anda menganggap diri Anda telah tertinggal jauh dari orang lain hanya karena keadaan hidup Anda belum berubah secara signifikan. Bisa jadi, Anda memang sedang berada dalam sebuah proses penguatan intensif yang tidak sanggup dijalani oleh sembarang orang. Ada jiwa-jiwa pilihan yang memang harus ditempa oleh Allah dalam waktu yang jauh lebih lama daripada yang lain. Hal ini dilakukan bukan karena nilai jiwa tersebut rendah, melainkan karena peran dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh jiwa tersebut di masa depan jauh lebih besar dan mulia. Tetaplah bertahan meskipun saat ini Anda sama sekali belum melihat adanya tanda-tanda perubahan atau sinyal keberhasilan. Sebab tidak semua bentuk pertolongan Allah didahului oleh tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Sebagian besar pertolongan justru datang secara tiba-tiba dan mengejutkan, tepat setelah kesabaran Anda mencapai batas yang Anda kira mustahil untuk dilewati. Dan saat momen indah itu tiba, Anda akan mengerti sepenuhnya bahwa setiap detik yang Anda gunakan untuk menahan diri agar tidak menyerah adalah bentuk ibadah luar biasa yang tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Ada satu fase kehidupan yang sangat jarang dibicarakan oleh banyak orang, yaitu fase ketika ujian hidup tidak lagi terasa seperti badai yang menderu-deru, melainkan terasa seperti sebuah kesunyian panjang yang sangat melelahkan jiwa. Dalam fase ini, tidak ada ledakan masalah besar yang datang tiba-tiba, dan tidak ada lagi tangisan-tangisan dramatis. Yang ada hanyalah hari-hari yang terasa sangat datar, hambar, dan sepi dari makna yang mendalam. Disinilah letak bahaya di mana banyak orang mulai kehilangan arah dan kompas hidup mereka. Hal ini terjadi bukan karena hidup mereka terlalu keras untuk dijalani, melainkan karena hidup mereka terasa sangat kosong. Anda tetap menjalani rutinitas pekerjaan, tetap memenuhi kewajiban keluarga, namun di dalam relung hati Anda muncul sebuah pertanyaan yang sangat pelan namun menghantam. Untuk apa sebenarnya aku melakukan semua ini? Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang membiarkan Anda berada di dalam ruang sunyi ini, karena disinilah makna hidup Anda sedang ditata ulang secara total. Ujian sunyi ini bukan ditujukan untuk fisik Anda, melainkan untuk kesadaran spiritual Anda agar Anda tidak lagi hidup hanya sekedar untuk bertahan hidup, melainkan mulai memahami alasan mendalam keberadaan Anda di muka bumi ini. Di fase ini, Allah seringkali mencabut kenikmatan rasa dalam ibadah Anda, namun bukan berarti Dia mencabut kenikmatan ibadahnya itu sendiri. Sholat Anda tetap Anda jalankan, doa Anda tetap Anda panjatkan, namun rasa hangat dan getaran di hati seakan-akan menghilang tanpa bekas. Ini bukanlah tanda bahwa Allah sedang menjauh dari Anda. Justru ini adalah tanda nyata bahwa Anda sedang diajak olehnya untuk naik kelas menuju tingkat keimanan yang jauh lebih matang dan dewasa.
Keimanan yang hanya bergantung pada perasaan emosional yang menyenangkan tidak akan pernah bisa bertahan lama menghadapi kerasnya badai kehidupan. Sebaliknya, iman yang berdiri kokoh di atas pondasi kesadaran spiritual akan tetap tegak berdiri meskipun hati sedang merasa sangat kering dan hampa. Anda saat ini sedang diajari oleh Allah untuk tetap setia kepadanya tanpa memerlukan pujian batin dan untuk tetap taat kepadanya tanpa harus selalu merasakan pelukan perasaan yang menenangkan. Ini adalah bentuk cinta hamba kepada Tuhannya yang jauh lebih dewasa, lebih dalam, dan lebih jujur, meskipun memang sangat berat untuk dijalani setiap detiknya. Banyak orang yang memilih menyerah di titik ini karena mereka merasa ada yang salah dengan diri mereka atau ibadah mereka. Padahal yang sebenarnya sedang terjadi adalah sebuah pembersihan spiritual besar-besaran di dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sedang menyingkirkan segala bentuk ketergantungan halus di hati Anda yang mungkin tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Seperti ketergantungan pada perasaan tenang, ketergantungan pada tanda-tanda yang instan, atau ketergantungan pada kepastian-kepastian duniawi yang cepat. Di fase ini, Anda sedang belajar untuk berjalan di atas jalan Allah tanpa membutuhkan pegangan emosional yang selalu menghibur. Anda berjalan hanya dengan satu keyakinan mutlak, bahwa meskipun Anda tidak merasakan apa-apa secara emosional, Allah tetap melihat setiap langkah Anda, tetap mendengar setiap rintihan Anda, dan tetap menilai tinggi setiap usaha kecil Anda. Langkah-langkah kecil yang Anda ambil dalam kondisi jiwa yang paling sunyi dan kering seringkali memiliki nilai yang jauh lebih besar di sisi Allah daripada langkah-langkah raksasa yang diambil saat hati sedang penuh dengan semangat yang meluap-luap. Ketahuilah bahwa tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam fase sunyi yang penuh hikmah ini. Hanya mereka yang dipandang mampu oleh Allah untuk tetap menjaga kejujuran batin meskipun tidak mendapatkan imbalan emosional apapun. Ini adalah sebuah ujian keikhlasan tingkat tinggi yang akan mengubah arah hidup Anda selamanya. Di titik ini, Anda tidak lagi bertanya-tanya, apa yang akan aku dapatkan? Tetapi Anda mulai bertanya, apa sebenarnya yang Allah kehendaki dariku melalui keadaan ini? Di titik inilah, hidup Anda tidak lagi berpusat pada ego dan kepentingan diri sendiri, melainkan mulai bergerak selaras dengan rencana agung Allah yang jauh lebih besar. Meskipun Anda belum melihat hasilnya secara nyata sekarang, perubahan internal ini akan memengaruhi seluruh arah masa depan Anda dengan cara-cara yang tidak pernah sanggup Anda bayangkan sebelumnya. Jika hari ini Anda merasa sedang berada di fase sunyi yang sangat melelahkan ini, janganlah Anda merasa takut atau kecil hati. Kesunyian ini bukanlah akhir dari cerita hidup Anda, melainkan sebuah ruang persiapan yang sangat penting. Allah sedang menguatkan fondasi jiwa Anda agar Anda tidak akan runtuh saat pertolongan besar itu datang membawa tanggung jawab dan amanah yang baru. Tetaplah melangkah meskipun langkah Anda terasa sangat pelan, dan tetaplah taat meskipun hati Anda terasa sangat kering. Karena kesetiaan yang dibangun di dalam ruang hampa akan melahirkan sebuah keteguhan jiwa yang tidak akan pernah mudah digoyahkan oleh apapun. Suatu hari nanti, ketika cahaya pertolongan itu kembali menyentuh dan menghangatkan hati Anda akan menyadari dengan penuh haru bahwa fase paling sunyi inilah yang sebenarnya telah mengajarkan Anda makna iman yang sesungguhnya. Perubahan besar dalam hidup manusia jarang sekali datang dengan suara yang keras atau gemuruh yang mencolok. Seringkali ia tidak diawali dengan keajaiban-keajaiban yang langsung terlihat oleh mata, melainkan ia diawali dengan sebuah pergeseran kecil yang terjadi di dalam kedalaman hati Anda. Anda mulai menyadari bahwa Anda menjadi lebih tenang saat menghadapi hal-hal yang dulunya membuat Anda sangat gelisah. Anda mulai menjadi lebih diam dan bijaksana terhadap hal-hal yang dulunya sangat mudah memancing amarah Anda. Anda pun mulai menjadi lebih lapang dalam menerima kenyataan-kenyataan hidup yang sebelumnya terasa sangat menyesakan dada. Ini terjadi bukan karena masalah hidup Anda telah hilang, melainkan karena cara pandang Anda terhadap masalah tersebut telah diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai membuka tabir-tabir hikmah sedikit demi sedikit di depan mata batin Anda. Hal ini dilakukan bukan agar Anda merasa telah menang atas ujian tersebut, melainkan agar Anda benar-benar siap menerima apapun yang akan datang di masa depan tanpa menghilangkan jati diri Anda yang sebenarnya. Di fase transisi ini, ujian mungkin masih tetap ada dan terkadang terasa sama beratnya, namun ada satu perbedaan halus yang sangat menentukan.
Hati Anda tidak lagi sepenuhnya melakukan pemberontakan. Anda mungkin masih merasa lelah dan masih merasa sedih, tetapi Anda tidak lagi ingin memberontak terhadap takdir. Ada sebuah benih penerimaan yang mulai tumbuh secara perlahan namun pasti. Penerimaan ini lahir bukan karena Anda sudah putus asa, melainkan karena Anda sudah benar-benar percaya bahwa setiap jengkal takdir membawa maksud dan tujuan yang tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya, setiap helai napas yang Anda lalui dalam kesabaran adalah investasi abadi yang tidak akan pernah hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunggu hambanya menjadi sempurna tanpa celah untuk memberikan pertolongan. Dia hanya menunggu hambanya untuk mau kembali mengetuk pintunya dan bertahan meski dalam kondisi yang paling rapuh sekalipun. Setiap langkah kecil Anda hari ini, meskipun terasa sangat pelan dan tertatih-tatih karena beban yang berat, sebenarnya sedang membawa Anda lebih dekat kepada sebuah keajaiban yang mungkin sudah berada hanya satu tarikan napas di depan Anda. Tahan sebentar lagi, kuatkanlah hati Anda sedikit lagi. Kalimat tahan sebentar lagi ini bukanlah sekadar kalimat penghiburan yang kosong, melainkan sebuah undangan spiritual bagi Anda untuk tetap hidup dengan iman yang jujur. Jangan pernah berpikir untuk berhenti di titik ini, karena seringkali bagian yang paling menyakitkan memang diletakkan tepat sebelum tirai kesuksesan dan kebahagiaan sejati dibuka lebar-lebar untuk Anda. Jika narasi yang Anda tonton dalam video ini terasa seperti sedang membacakan isi hati Anda yang paling dalam, kami mengundang Anda untuk menuliskan di kolom komentar apa yang sedang Anda perjuangkan saat ini. Biarkan tulisan Anda menjadi saksi dan doa yang terucap bersama oleh ribuan orang lainnya yang juga sedang berjuang di jalan yang sama. Kami dari kanal ARS Pandangan Hidup mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda telah bersedia meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton, merenung, dan bertumbuh bersama kami hingga akhir video ini. Perjalanan menuju cahaya memang tidak pernah mudah, namun bersama-sama kita bisa saling menguatkan dalam iman. Jika Anda merasa mendapatkan ketenangan batin dan ingin terus ditemani oleh renungan yang jujur serta hikmah Al-Quran yang menguatkan langkah, silakan tekan tombol subscribe dan bergabunglah bersama komunitas ARS Pandangan Hidup. Mari kita saling menguatkan sampai pertolongan Allah itu benar-benar datang dan hati kita semua pulang dengan keadaan yang jauh lebih utuh, tenang, dan damai.